Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani kopi. Pada siang hari ini kita review hasil pemangkasan. Dulu kopi ini berbunga ya, dan sekarang sudah menjadi ceri ya. Dan kita buang dulu daun tua ya. Kita bisa buang dan tidak apa-apa ya kita membuang daun tua, asalkan jangan semuanya ya teman-teman. Nah, seperti ini gunanya membuang daun tua agar tidak lembab ya, dan tidak menjadi sarang penyakit teman-teman. Kita juga bisa membuang tunas-tunas yang kecil ya, tunas cacing ya teman-teman, agar tidak terlalu lembab. Nah, ini daun tua yang di batang dekat batang primer ya, kita buang supaya cahayanya masuk ya teman-teman. Nah, seperti ini cabang-cabang yang kecil kita buang agar lebih cepat lagi pembesaran buah ya. Kalau sudah seperti ini kita pupuk ya teman-teman. Dan ini hasil uji coba saya yang akan diterapkan nanti untuk sistem pagar teman-teman. Nah, hasil uji coba pemangkasan 2 tahap itu, jadi kita bisa melebarkan dulu cabang-cabang di ketinggian 1,10 meter ya, atau 1,20 meter. Kita bisa potong dulu. Nah, nanti kalau sudah bagus percabangan yang di bawah, kita naikkan ya memakai tunas air. Nah, ini sudah lebat ya teman-teman buahnya, tapi masih kecil-kecil teman-teman. Nah, ini tunas-tunas yang seperti ini kita buang ya teman-teman. Oke, kita ke sini teman-teman. Ini sudah berbuah lebat ya. Nah, ini pemangkasan jadi 2 tahap ya teman-teman, agar memperpanjang umur. Jadi tidak terlalu permajaan ya teman-teman. Nah, ini kita naikkan lagi ya teman-teman. Nanti mencapai setinggi badan ya teman-teman. Nah, ini untuk berkelanjutan yang di bawah, jadi tidak tertimpa ya teman-teman, jadi tidak terganggu. Oke teman-teman, ini sudah berbuah lebat ya teman-teman. Lihat cabang-cabang yang kita persiapkan dulu ya. Sekarang mari kita lihat ya teman-teman, seperti ini. Jadi kopi mau pertumbuhannya mau berbuah lebat ya, tergantung cabang-cabang yang dipersiapkan ya teman-teman. Jadi terlalu banyak cabang juga kurang bagus, jadi harus seimbang sama pupuk. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah begini, sudah mulai kelihatan ceri-ceri kecilnya, kita bisa pupuk ya teman-teman. Untuk pemupukan menurut saya lebih mengedepankan pupuk organik ya teman-teman. Jadi jangan
bergantung juga sama pupuk kimia ya teman-teman. Kita harus merawat kopi itu mandiri teman-teman. Kita bisa memupuk dengan pupuk kohe kambing ataupun bekas kulit kopi ya, kulit kopi ataupun daun-daun yang jatuh kita kumpulkan ya, bikin kompos. Nah, ini belum kita pembuangan tunas-tunas ya teman-teman. Nah, ini sudah kelihatan berbuah lebat. Biasanya kalau sudah begini ya, kita suka melakukan replanting atau pembuangan ya, bukan pemangkasan ya teman-teman, tapi pembuangan tunas-tunas yang menumpuk teman-teman. Nah, biasanya dilakukan itu 1 kali ya teman-teman. Jadi bukan pemangkasan. Kalau pemangkasan tentunya sesudah panen ya teman-teman. Sesudah panen kita melakukan pemangkasan atau pembuangan cabang-cabang yang sudah tidak produktif. Dan seperti ini ya teman-teman, gunanya kita melakukan penyimpanan bahan-bahan produksi ya teman-teman. Jadi jangan bergantung sama pupuk ya teman-teman. Jadi kita harus pikirkan bagaimana cabang ini bisa banyak ya. Jadi tergantung cabangnya juga. Dan ini yang masih kecil ya teman-teman. Jadi biasanya kalau ateng super itu ya suka bercabang ya teman-teman, seperti ini. Kalau saya tidak dibuang ya teman-teman, justru cabang ini yang ke samping untuk penggantinya. Kita bisa potong ya, bisa zigzag juga potong. Jadi jangan terlalu banyak juga, nanti mepet ya.